Pada kenyataannya, memang COVID-19 masih memberikan dampak yang begitu besar di berbagai bidang seperti ekonomi dan pendidikan. Meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, kita tetap belajar dari rumah. Tentu ada banyak keterbatasan selama belajar dari rumah, tapi itu tentu tidak mematahkan semangat kita untuk menggali ilmu dan masa depan. Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam berpendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita, maka dari itu disinilah Rumah Informasi dan Edukasi berperan untuk memberikan informasi dan motivasi terhadap siswa-siswi sekolah menengah atas di seluruh Kabupaten Batubara. Pada kegiatan hari ini, Rumah Informasi dan Edukasi Kabupaten Batubara kedatangan pemateri-pemateri hebat yang nantinya akan memberikan motivasi dan edukasi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Air Putih dan dihadiri juga oleh Koordinator Rumah Informasi dan Edukasi Pelajar Kabupaten Batubara. Oke, langsung saja, acara pertama diawali dengan kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Fajariani dan disusul dengan kata sambutan Ayundawan Azima, Sarjana Hukum selaku Koordinator Rumah Informasi dan Edukasi Kabupaten Batubara, dan juga kata sambutan dari Dinda Aulia Rahmah selaku Koordinator Rumah Informasi dan Edukasi Pelajar. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu sehingga kita hadir di tempat ini dalam acara Informasi dan Edukasi Kabupaten Batubara. Dan yang seakidah dengan saya, mari kita sampaikan selawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim Rumah Informasi dan Edukasi baik dari tingkat kecamatan maupun dari Kabupaten Batubara, dan yang saya sayangi anak-anak sekalian, peserta didik sekalian. Selamat datang Bapak Ibu di SMA Negeri 1 kami ini yang tercinta ini. Inilah keberadaan kami dengan siswa-siswinya. Di sini mereka yang hanya baru 1 bulan ya nak. 1 bulan kita tatap muka ya PTM, baru lebih kurang 1 bulan PTM. Inilah keberadaan kami yang di SMA Negeri 1 Air Putih. Semoga informasi yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak kami dapat bermanfaat untuk mereka, seterusnya bisa ditularkan kepada yang lain. Perlu diketahui nak, kenapa kalian di sini dikumpulkan? Tadi sebentar saya tanya ke tim dari narasumber bahwa di sini mereka akan menjabarkan apa sih itu Rumah Informasi dan Edukasi, bagaimana kalian menghadapi bagaimana belajar di masa pandemi ini dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelajar Rumah Edukasi Batubara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena ingin berpartisipasi dalam acara hari ini. Harapan saya semoga acara kita hari ini berjalan dengan kondusif. Semangat ya teman-teman. Selamat pagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Puji wabarakatuh. syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di Sekolah SMA Negeri 1 Air Putih, Kecamatan Air Putih ya. Yang tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Putih yang saat ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolahnya. Yang saya hormati para pemateri, yang saya hormati Ketua Rumah Informasi Edukasi Pelajar Batubara, yang saya sayangi serta saya banggakan adik-adik semuanya. Ini siswa kelas 12. Semuanya kelas 12. Yang semangat dulu, semuanya kelas 12. Mantap. Saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi atau ceramah dari pemateri Rumah Informasi Edukasi Batubara. Saya berharap kalian mendengarkannya dengan baik. Semoga dengan datangnya kami kemari, kalian semakin semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini, karena kita ketahui COVID-19 ini sangat menyita, sangat menghancurkan khususnya pendidikan. Baru 1 bulan ini ya, saya dengar tadi dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, kalian tatap muka. Luar biasa selama 2 tahun ya, baru 1 bulan. Maka dari itu kami dari Rumah Informasi Edukasi Batubara Roadshow di sekolah seluruhnya ya, seluruh sekolah khususnya Batubara kita akan adakan roadshow, dan ini Air Putih sudah keempat kali kita sudah roadshow yang keempat kalinya, dan hari ini di SMA Negeri 1 Air Putih. Kemarin kita di Alwaslia Kedesiana, minggu kemarinnya kita di Man Batubara, terus kita ke SMK Citra Abdi Negoro, dan minggu depan itu kita akan larinya ke Sesuka. Itu roadshow untuk memotivasi kalian agar kalian tetap semangat belajar, karena kita ketahui selama masa pandemi kalian daring, dan itu sangatlah tidak memungkinkan kita untuk belajar, ya kan? Sekali lagi ya, kalau biar semangat gitu kan. Sebelum saya memulai, kalau saya ucapkan selamat pagi, mungkin kawan-kawan bisa pagi 3 kali, oke? Nah, saya ulangi, selamat pagi untuk kita semua. Nah, baik, terima kasih untuk kita semua, untuk kita semua terlebih dahulu. Baik, sebelum saya mengajak atau memberikan sebuah motivasi, di sini kita tidak ada pembelajaran gitu kan. Di sini kita hanya bertukar pikiran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Firmansa, alamat saya di Kecamatan Datu 50, tepatnya di Desa Air Hitam. Sekarang sedang mengenyam pendidikan di salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara, jurusan Kehutanan, Stambuk 2018. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengajak gitu, menanamkan di diri kawan-kawan semua, di diri pemuda, di diri para pemuda yang akan melanjutkan generasi bangsa gitu kan. Di sini saya mengambil garis besar gitu untuk penyampaian pada mungkin pagi hari ini, yaitu menjaga yang tersisa dalam konteks lingkungan. Nah, perlu saya beritahu gitu kepada kawan-kawan semua, di masa-masa seperti inilah kalian itu dibimbing, dididik untuk menanamkan cinta kalian gitu terhadap lingkungan, cinta kalian gitu terhadap lingkungan sekitar gitu. Contohnya lingkungan sekolah. Gimana kita caranya menanamkan rasa cinta kita terhadap lingkungan?
supaya di diri kalian ini dapat menerapkan hal-hal baik ke depannya gitu. Seperti contohnya apresiasi tertinggi lah, apresiasi yang besar bagi kami gitu kan, untuk SMA, terkhususnya SMA Negeri 1 Talawi ini melihat SMA Negeri 1 Air Putih ini melihat lingkungan sekolah, perkarangan sekolahnya bersih gitu kan, apresiasi tertinggi. Karena kenapa? Dampak dari lingkungan kotor yang ada di sekitaran kita itu sangat-sangat miris lah, bisa dapat menyebabkan kanker gitu. Ketika lingkungan kita kotor, otomatis kesehatan di dalam tubuh kita itu sangat-sangat minim. Jadi di sini saya mengajak kepada kawan-kawan gitu, tanamkanlah dari sekarang gitu bahwasanya pentingnya menjaga lingkungan sekitar itu sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena di masa pandemi juga seperti ini, kita itu sebagai masyarakat pasti ditanamkan dengan namanya merawat atau membudidaya tanaman-tanaman obat. Contohnya mungkin kawan-kawan pernah dengar namanya Taman Toga yang ada di desa. Tanaman obat keluarga itu sebenarnya sangat-sangat penting, sangat-sangat berpotensi untuk di masa-masa pandemi seperti ini. Tentang sosialisasi motivasi belajar di masa pandemi. Ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak nikah. Ya, perkenalkan nama saya Hanafi. Tempat tanggal lahir Air Hitam 16 November 1996. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi di UIN Sumatera Utara pada tahun 2019. Masih lajang, alhamdulillah, belum menikah. Ya bang, sudah disimpan Tuhan. Ya, langsung saja. Ini menurut Abu Ahmadi, ia mengatakan bahwa proses dan hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu ada eksternal dan internal. Nah, di dalam eksternal ini mungkin kawan-kawan semuanya sudah tahu pada umumnya ya. Ada lingkungan, kurikulum, sarana, fasilitas, dan tenaga pendidik atau guru. Nah, mungkin di lingkungan, baik itu di rumah juga mempengaruhi. Artinya kawan-kawan pasti di lingkungannya banyak kawan-kawannya juga yang tidak bersekolah misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi dari motivasi kawan-kawan dalam belajar. Nah, kurikulum yang rumit ini juga berdampak pada minat kita untuk belajar di sekolah, serta sarana ya pastilah mendukung kemampuan kita dalam belajar. Nah, tenaga pendidik juga berpengaruh karena pasti tingkat kenyamanan kawan-kawan terhadap gurunya itu juga sangat berpengaruh terhadap minat kawan-kawan dalam belajar. Next. Oke, kita masuk ke internal. Di sini ada minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, kecerdasan siswa, kemampuan, dan percintaan. Nah, minat belajar siswa ini lahir pada diri kita sendiri sebagai siswa ya. Motivasi juga kita yang memotivasi diri agar belajar dengan baik, serta ada kecerdasan dan kemampuan itu lahir dalam diri kita masing-masing. Dan percintaan ini juga berpengaruh terhadap eksternal dan internal. Mungkin hari ini kawan-kawan ada yang pacaran satu kelas? Ada ya? Enggak ada? Atau dibuat hukumnya tak boleh pacaran satu kelas? Nah, ini juga berpengaruh terhadap suasana hati
kawan-kawan, jika kebanyakan sedang kasmaran lah kita bilang, ini sangat berdampak. Kalau lagi mood, mungkin kawan-kawan cepat datang ke sekolah, semangat. Ketika memang ada problem, masalah, ya disitulah kadang-kadang makhluk ini menunjukkan untuk mencari simpati dari lawan jenisnya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap internal dan eksternal dalam memotivasi belajar siswa dan siswi. Dapat kita lakukan hal-hal yang kedepannya kita ciptakan sebuah karya. Jadi adik-adik sekalian, kalian tahu pensil kan? Tahu pensil? Kenapa kalian belajar tidak menggunakan pensil? Padahal dulu kalian belajar pertama kali waktu kalian TK atau SD, kalian belajar itu menggunakan pensil. Tapi ketika masuk SMP dan SMA, kalian tidak diperbolehkan lagi menggunakan pensil untuk belajar secara internal ya. Kalau untuk eksternalnya atau pelajaran-pelajaran yang tidak umum, kalian masih boleh menggunakan pensil, betul? Iya, masih boleh menggunakan pensil kan. Tapi kalau untuk internal, pelajaran umum yang diwajibkan di sekolah, kalian wajib menggunakan pulpen. Ini ada nggak terlintas di benak kalian gitu? Ada nggak sebuah pertanyaan yang belum mampu kalian jawab? Kenapa harus beralih ke pulpen? Padahal dengan pensil gitu. Dulu kami dengan pensil belajarnya, dan lebih mudah ketika ada yang salah sedikit bisa dihapus gitu. Dan yang dihapus tadi itu dari buku nampak seperti tidak pernah kita catat lagi. Itu ketika kita menggunakan pensil. Tapi ketika kita menggunakan pulpen, ketika kita belajar dan ada kesalahan dalam pelajaran, menjawab soal ada kesalahan, ketika kita hapus, nampak bekas hapusannya kan? Nampak nggak? Dengan apa? Tip X ya, tip X ya. Nampak bekas yang kita hapus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Pramana, Koordinator Rumah Edukasi Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Maksud dan tujuan kami datang ke SMU Negeri 1 Air Putih adalah untuk menginformasikan dan mengedukasi siswa-siswi SMA Negeri 1 tentang COVID-19. Harapan kami untuk Rumah Edukasi semoga bisa selalu untuk bukan hanya ini aja, namun bisa ke seluruh wilayah Kabupaten Batubara, ke sekolah seluruh wilayah Kabupaten Batubara di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara untuk menginformasikan dan mengedukasi siswa-siswi SMA yang ada di Kabupaten Batubara. Kalau tanggapan saya, ini adalah langkah yang bagus ya, karena ini berbentuk edukasi ya tentunya. Saya berharap dengan kedatangan ini siswa-siswa kita termotivasi ya, karena tadi rumah motivasi namanya ya, termotivasi untuk mengembangkan bakatnya. Jadi menurut saya ini program yang bagus, dan saya harapkan program ini juga mempunyai terprogram dan terinci, sehingga nanti saya harapkan tindak lanjutnya dan kita mendapatkan output yang bagus gitu ya. Ya harapannya, karena ini adalah motivasi dan edukasi, siswa kita yang pertama harus termotivasi ya, termotivasi untuk mengembangkan bakat mereka. Mungkin selama hari ini ada bakat-bakat tidak muncul, dengan adanya motivasi dari kakak-kakak ya kan, mereka termotivasi untuk menunjukkan bakat, dan bakat mereka ini ditindaklanjuti ya, diedukasi, sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Harapan untuk Rumah Edukasi Pak gimana? Semoga terus eksis, timnya solid, kemudian saya harapkan programnya harus program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh kalangan remaja. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. SMA Negeri 1 Air Putih. Rumah Edukasi.